kita bertobat dari berpikir sudah terlambat. Buang kosakata itu dari pikiranmu. Tidak ada yang pernah terlalu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan kembali pagi hari ini, biarlah firman Tuhan, biarlah berkat Tuhan melalui kebenarannya kembali ditabur di hati kita, ditabur di pikiran kita, benih yang baik sehingga kita juga menuai berkat-berkat dari kebenaran yang ditabur di pikiran kita, di hati kita. Saya percaya kita yang luangkan waktu untuk dengar firman setiap pagi pasti menuai manfaatnya. Pikiran kita diubah, cara merespon kita diubah, sehingga kita lebih lagi diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Ada orang-orang yang berpikir hari-hari ini semua sudah terlambat. Kayaknya sudah terlambat untuk saya bertobat. Sudah terlalu tua. Sudah terlambat sepertinya untuk memulai bisnis baru, karir baru. Sudah terlambat untuk menyelesaikan masalah rumah. Nah, kemarin saya diam, saya sedang buat sesuatu. Sudah terlambat. Nah, ini pikiran-pikiran yang seringkali membuat kita justru kehilangan berkat Tuhan, kehilangan apa yang Tuhan punya buat kita. Alkitab berkata di dalam Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Kebenarannya tidak ada yang terlalu telat. Saya ulang, kebenarannya tidak ada yang terlalu telat. Buang kosakata sudah terlambat. Buang itu dari pikiranmu, buang itu dari hatimu. Itu tidak berguna. Tidak ada yang terlalu telat di dalam Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Terlambat bicara tentang waktu. Waktu ada di tangan Tuhan. Saya sering berkata, waktu di tangan Tuhan bisa dilipat gandakan, bisa di stop, bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Waktu di tangan Tuhan, Tuhan yang menciptakan waktu. Ketika Yosua di Yosua 10 ayat 12-13, di pasal itu kemudian kita melihat kisah di mana Yosua harus menghancurkan orang-orang di daerah itu, tetapi waktunya seperti sudah terlambat, matahari sudah mau terbenam, dan kalau gelap, orang-orang itu bisa bersembunyi. Tapi Yosua berkata kepada matahari untuk berhenti, kepada bulan untuk berhenti. Waktu skip, waktu dihentikan. Yosua berpuasa atas waktu demi tujuan Tuhan. Mulai berpikir yang sama. Kita juga di dalam Tuhan berpuasa atas waktu demi tujuan Tuhan. Bukan waktu yang berpuasa atas kita. Karenanya buang kosakata. Sudah terlambat. Tidak ada yang terlalu telat. Renungkan fakta kisah di Alkitab. Kisah-kisah di Alkitab. Bagaimana umat Tuhan lewat kisah itu Tuhan mengajar tidak ada kata terlambat. Sama-sama bilang tidak ada kata terlambat. Sama-sama bilang tidak ada yang terlalu telat. Amin. Sama-sama bilang ada kesempatan baru. Sama-sama bilang masih ada kebaikan Tuhan yang baru setiap pagi. Itu firman Tuhan yang bilang. Amin. Tidak terlambat, tidak terlalu tua, tidak terlambat. Untuk Abraham di usia 100 tahun, Sarah usia 90 tahun, punya anak, memiliki anak. Orang bilang udah ketuaan. No, buat Tuhan tidak terlambat. Dan kita tahu melalui rahimnya Sarah lahirlah Ishak dan lahirlah keturunan Israel, lahirlah Yesus. Tidak terlambat untuk melihat berkat Tuhan. Amin. Tidak ada kata terlambat. Belum terlambat untuk Petrus kemudian mengambil keputusan yang benar setelah dia menyangkal 3 kali. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Belum terlambat buat Petrus. Pada akhirnya dia mengalami perjumpaan dan pertobatan, kemudian memberitakan Injil, 3.000 orang dibaptis. Belum terlambat setelah Petrus gagal untuk mengakui Yesus gurunya dan mengubah keadaan. Justru setelah itu dia
memberitakan Injil, 3.000 orang dibaptis. Belum terlambat buat wanita yang tertangkap berzina. Dan kita tahu ujung ceritanya wanita itu diselamatkan. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan menjadi berkat di panti jompo, mengurus orang-orang tua. Belum terlambat dia untuk berbuat baik. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat, tidak pernah terlalu telat. Belum terlambat buat orang yang di dekat kolam Bethesda, yang lumpuh 38 tahun, untuk dia enjoy life, menikmati hidup, bisa jalan, bisa melangkah. Yesus datang, dia sudah 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Yesus kemudian memberi dia berkat, sembuhan, kuasa. Akhirnya ada kekuatan ketika Yesus berkat. Bangkit, berjalanlah, dia berjalan, dia mampu. Tidak ada kata terlambat. Saya tidak tahu masalahmu apa, tapi pagi ini saya percaya Tuhan sedang kuatkan. Tidak terlambat, belum telat, masih ada kebaikan Tuhan, selalu baru setiap rahmat-Nya, kasih setia. Bahkan jika engkau merasa sudah terlambat, minta waktu tambahan kepada Tuhan. Jangan banyak alasan. Musa di tengah kekurangannya, dia gagap, dia tidak cakap bicara, tapi Tuhan memberi dia kesempatan demi kesempatan, sehingga lewat hidupnya Musa, justru bangsa Israel dibebaskan. Dan bangsa Israel melihat mujizat yang mereka ingat sampai hari ini, bahwa mereka nenek moyangnya pernah melangkah di laut yang dibelah oleh Tuhan. Singkirkan banyak alasan-alasan, tapi percayalah bahwa belum terlambat untuk Tuhan buat mujizat. Apapun kekurangan kelemahan, minta tambahan waktu kalau engkau menganggap perlu tambahan waktu dan kesempatan waktu dari Tuhan. Hizkia melakukan ini dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Hizkia minta kesempatan kedua sama Tuhan, karena dia harusnya mati. Tapi kemudian dia minta belas kasihan kepada Tuhan, minta umurnya diperpanjang. Lalu Tuhan berkata seperti ini, aku telah mendengar doa, aku pasti menyembuhkan, dan aku menambah hari-hari di hidup. Aku tambahkan lagi ya hari itu, aku tambahkan lagi waktu. Kamu ditambah 15 tahun lagi. Umurnya Hizkia ditambah. Wow. Jadi pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita bertobat dari berpikir sudah terlambat. Buang kosakata itu dari pikiranmu. Tidak ada yang pernah terlalu telat. Belum terlambat pagi ini kau segera pergi dengan semangat kerja. Belum terlambat untuk kau berjumpa dengan orang-orang baik yang Tuhan kirim di sekitarmu. Belum terlambat kau jadi berkat buat keluargamu. Belum terlambat untuk Tuhan buka jalan, utangmu bisa lunas, rumah tanggamu pulih, sakitmu sembuh. Belum terlambat, jadilah semangat melangkah dengan iman pagi ini keluar rumah. Belum terlambat untuk Tuhan curahkan kasih-Nya, berkatnya, kesempatannya di hidup. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan kuatkan kita lagi, Tuhan teguhkan kita lagi, Tuhan provokasi kita lagi untuk kita semangat, untuk kita tidak putus asa, tidak menyerah dalam hidup. Apapun tantangan masalah di hidupmu, mungkin sedang menanti jawaban doa dan bahkan kau berpikir sudah terlambat, sudah telat. Belum terlambat. Tidak ada yang pernah terlalu di dalam Tuhan. Tuhan punya berkat, kesempatan selalu baru tiap pagi buat hidup. Naikkan syukur pagi ini. Bilang terima kasih buat hidup. Bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan firman yang selalu tiap pagi Tuhan setia membanjiri pikiran hati kami dengan semangat yang dari Tuhan. Kita berdoa jamaah setiap anak-anakmu yang menyaksikan Morning with the Lord di pagi hari ini, biar ada berkat, biar diurapi kasih sayangmu melimpah buat anak-anakmu, berkatmu melimpah buat anak. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan setiap anak-anakmu di dalam nama Yesus. Kasih sayangmu Tuhan nyatakan di hari ini bagi anak-anak. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, belum terlambat untuk saya dapat bisnis baru, berkat baru, kasih sayang baru dari Tuhan dinyatakan di hidup saya. Haleluya. Jika itu responmu, tulis di dalam komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word
di pagi hari ini kepada teman sahabatmu, keluargamu, yang mungkin mereka berpikir, udah telat, udah terlambat. Bagikan ini biar mereka diberkati dan biar mereka juga disemangati lagi. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you